Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, tentu kawan-kawan mengenal sosok Masinton Pasaribu ya. Ya, ini adalah seorang tokoh reformasi 98, politisi PDIP yang pada periode 2019-2024 menjadi anggota DPR. Dan kita juga tahu ya, pasca putusan MK tahun 2023, putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang membuat Gibran memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi cawapres itu, pada suatu sidang paripurna Masinton mengusulkan diadakannya angket MK, angket putusan MK. Nah kawan-kawan semua, setelah hasil pemilu 2024 ternyata Masinton tidak terpilih lagi untuk kembali masuk Senayan ya. Di dapilnya Masinton kalah oleh Once Mekel ya. Padahal suara Once juga enggak banyak-banyak amat, hanya sekitar 46 ribuan ya. Ini dibandingkan dengan yang lain yang 90 ribu ke atas. Sebenarnya ini perolehan suara caleg-caleg PDIP yang paling tinggi 46 ribu itu sedikit. Dan di dapil itu tadinya PDIP mendapat 2 kursi dan sekarang tinggal 1 kursi ya di Jakarta 2 kalau tidak salah ya, dapil Jakarta 2. Nah, pada suatu acara di Indonesia Lawyers Club itu Masinton mengatakan bahwa dia pernah diperingatkan oleh orang ya, termasuk ada aparat katanya yang mengingatkan dia karena dia di Komisi 3 supaya dia jangan terlalu keras ya, karena mengkritik ya, dan menggunakan kata Samsul itu katanya ada yang tersinggung ya. Makanya dia kemudian di TO supaya dia tidak masuk Senayan dan suara PDIP di dapil itu di bonsai. Ya kawan-kawan semua nggak begitu juga ya. Ini orang kan melihat ya bagaimana sepak terjangnya Masinton. Mungkin dia merasa seperti pahlawan ya, mengajukan hak angket putusan MK ya. Kemudian juga ingin mengajukan hak angket putusan KPU ya. Memang tapi keterlaluan juga sih yang soal Samsul itu. Yuk kita ikuti dulu pendapat Masinton pada acara ILC itu. Ya, saya pernah diingatkan, Pama, Ton, kamu jangan terlalu kencang-kencang. Maksudnya itu mengkritik atau apa, nanti berpengaruh terhadap elektoral. Bisa dioperasi loh. Ada yang mengingatkan saya itu. Apakah pernyataan teman yang mengingatkan saya tadi itu, ya maaf, aparat juga, karena kayak saya pernah di Komisi 3, ada mengingatkan saya begitu, khawatir nanti Pak Masinton jadi TU loh di lapangannya. Udah saya nggak begitu ini, ya udah saya jalan aja. Ada kecurigaan juga suara Anda di TO lah tadi, di operasi ada istilahnya tadi. Iya, apalagi waktu saya diingatkan itu, Masinton terlalu kencang, apalagi pakai Samsul. Ada yang tersinggung itu katanya kan. Nah itu kawan-kawan ya, katanya apalagi pakai Samsul, ada yang tersinggung katanya. Ya kawan-kawan sebenarnya nggak gitu juga ya, tapi memang Masinton ini memang dia itu dalam mengkritik Presiden Jokowi itu udah keterlaluan ya. Bukan Samsul saja, dia kan mengangkat masalah dinasti politik segala macam ya itu. Dan sepertinya memang
seperti Ganjar juga dia menyerang Pak Jokowi. Nah itulah orang kita ini nggak senang yang serang-serangan begitu. Ya kita tahu bahwa yang memenangkan Prabowo Gibran ya selain pendukung masifnya, pendukung yang diehardnya Prabowo, itu juga ada pendukungnya Pak Jokowi yang tidak memilih Ganjar karena Ganjar menyerang Pak Jokowi, dan mereka untuk lebih memilih Prabowo Gibran. Ya bukan hanya masalah Samsul saja, tapi kalau Masinton ini mau berkaca ya banyak sebenarnya yang membuat dia mungkin tidak disukai lagi oleh konstituen PDIP sendiri. Jadi jangan merasa bahwa dia di TO kemudian ada yang membayar supaya nggak memilih Masinton, itu nggak masuk akal. Buat apa mengeluarkan uang misalnya karena dia di TO, buat apa mengeluarkan uang untuk supaya Masinton tidak terpilih. Tapi lagi pula ya kalau misalnya kita lihat di acara itu ya Masinton itu ya cengenges saja sih ketika pakar hukum tata negara ya Profesor Luli berbicara ya, mengatakan bahwa di dalam sejarah perundang-undangan kita itu hak angket pemilu itu belum pernah ada. Ya dia, loh bos, angket itu dari dulu sudah ada. Nah dia itu kayak gitu aja nggak paham bahwa yang disampaikan Profesor Luli itu di dalam sejarah kita itu belum pernah ada yang namanya pemilu itu diangket. Angket memang ada, angket banyak, ada angket Senturi, ya, angket penjualan tanker Pertamina misalnya. Tapi angket pemilu itu belum pernah ada. Nggak percaya kalau dia cengenges, yuk kita lihat. Kan sudah disetujui dalam bentuk ASU nomor 8 tahun 2022. Pandangan pemikiranmu secara legalistik formal bebeliut ribet. Jadi ya, politik itu ya hanya merli sebagai melihat sah, maka ada di MK. Itu Undang-Undang Dasar 45. Ya, soal ada. Ya itu tadi kawan-kawan ya cengenges kan gitu. Untuk ini ketika Profesor Ruli berbicara itu memang saya potong-potong untuk ngelihatkan bagian Masinton cengenges saja. Ya untuk Masinton Pasaribu ya sudahlah, untuk kali ini 2024-2029 kamu nggak duduk lagi di Senayan ya. Perjuangan politikmu lanjutkan, seperti yang kamu bilang bahwa perjuangan politik tidak harus ada di Senayan, tapi biasanya pencapaian tertinggi yang tidak mau mencari jalan di eksekutif ya jadi anggota DPR RI. Ya orang bicara sih boleh aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.